Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersemangat, Allahu Akbar. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Vila. Pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang tema lingkunganku dan subtemanya tentang fasilitas umum. Apa itu fasilitas umum ya? Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat umum atau banyak orang. Fasilitas umum itu banyak sekali macamnya. Ada apa saja ya? Yang pertama yaitu terminal. Terminal adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan bus. Nah, di kota Jember ada terminal, yaitu Terminal Tawangalun. Siapa yang pernah ke sana? Lalu ada juga stasiun. Stasiun adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan kereta api. Lalu ada juga bandara. Bandara adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan pesawat terbang. Nah, di kota Jember ada bandara, yaitu Bandara Noto Hadinegoro. Fasilitas umum yang lainnya yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah ada masjid, yaitu tempat beribadah umat muslim. Lalu ada gereja, tempat beribadah umat Kristen. Lalu ada pura, tempat ibadah orang Hindu. Lalu juga ada wihara, tempat ibadah orang Buddha. Dan ada juga kelenteng, yaitu tempat ibadah umat Konghucu. Fasilitas umum yang selanjutnya yaitu pusat perbelanjaan. Ada pasar tradisional dan juga ada minimarket dan supermarket. Ada yang tahu ini pasar apa? Ya, ini adalah Pasar Tanjung, salah satu pasar tradisional yang ada di kota Jember. Lalu ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah Lipo, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Jember. Nah, itu tadi macam-macam dari fasilitas umum dan masih ada banyak yang lainnya. Dan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang salah satu fasilitas umum, yaitu rumah sakit. Ada huruf apa saja ya dalam kata rumah sakit? Yuk kita sebutkan sama-sama. Ada huruf R, U, M, A, H, S, A, K, I, T. Rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat untuk merawat orang-orang yang sedang sakit dan juga untuk tempat orang-orang memeriksakan kesehatannya. Kira-kira ada siapa saja ya di rumah sakit? Yuk kita sebutkan. Yang pertama adalah dokter. Dokter adalah seseorang yang memeriksa pasien dan memberikan diagnosa tentang kondisi kesehatan pasien. Yang kedua adalah perawat, yaitu seseorang yang membantu dokter untuk merawat pasien di rumah sakit. Yang ketiga adalah pasien, yaitu seseorang yang sedang mengalami gangguan dalam kesehatannya sehingga harus dirawat di rumah sakit.
Yang keempat adalah petugas administrasi, yaitu orang yang membantu untuk mengurus administrasi pasien. Yang kelima yaitu petugas kebersihan, seseorang yang membantu menjaga kebersihan di rumah sakit. Lalu ada apa saja ya di rumah sakit itu? Yuk kita sebutkan sama-sama. Yang pertama ada loket administrasi, yaitu tempat untuk mengurus keperluan administrasi. Lalu ada ruang pemeriksaan, yaitu tempat dokter memeriksa kondisi pasien. Lalu ada juga kamar rawat inap, yaitu tempat yang digunakan untuk pasien-pasien yang harus dirawat inap di rumah sakit. Lalu ada juga UGD atau unit gawat darurat, tempat khusus yang digunakan untuk pengobatan darurat. Lalu ada juga ICU, yaitu tempat khusus untuk pengobatan penyakit-penyakit yang serius dan harus ditangani oleh dokter spesialis. Lalu ada juga ruang operasi, tempat dilakukannya operasi kepada pasien. Lalu ada juga ruang perawat, dan ada juga housekeeping atau tempat alat-alat kebersihan. Dan ada juga apotik, yaitu tempat untuk pengambilan obat. Anak-anak, ketika berada di tempat fasilitas umum, kita tidak boleh sembarangan loh. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Apa saja ya aturannya? Yang pertama, kita harus antri dan sabar menunggu giliran. Yang kedua, kita harus tertib. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh menghalangi orang lain. Yang keempat, kita tidak boleh membuat kegaduhan di fasilitas umum. Nah, itu tadi penjelasan Ustadzah tentang macam-macam fasilitas umum dan penjelasan tentang rumah sakit. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya akan menambah wawasan anak-anak semua. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.